Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, mari kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Mandhumah Lamiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi namanya Lamiyah, dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ke-14. Mari kita baca baitnya teman-teman. Yang punya buku Syarhul Lamiyah buka halaman 15. Baik, kita baca bersama. 1, 2, 3. Walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Masyaallah. Baik, dalam bait ke-14 ini teman-teman kita akan belajar tentang alam barzakh. Ya, nanti kita akan mengetahui apa itu alam barzakh ya, dan tentunya di sini ada perbedaan nama. Hanya sama kejadiannya tapi beda nama. Mungkin teman-teman biasa menyebut alam barzakh itu dengan alam kubur. Tapi kalau Imam An-Nawawi, beliau lebih senang menyebut alam kubur dengan alam barzakh. Karena tidak semua orang itu kelak meninggal berada di dalam kubur, ya enggak? Contoh misalnya, ada yang ketika hidup ya dia meninggal dalam keadaan, ketika meninggal dia meninggal dalam keadaan misalnya tenggelam. Berarti dikubur apa enggak? Tidak. Atau misalnya terbakar api sampai sudah menjadi debu. Kira-kira dikubur atau enggak? Enggak. Ya. Nah, yang demikian itu mereka tetap menemui yang namanya alam barzakh. Ya. Jadi saya di depan sudah ingatkan bahwa alam barzakh dan alam kubur itu sama, ya. Tapi sekarang kita akan menggunakan definisi dari alam barzakh itu sendiri. Barzakh teman-teman secara bahasa itu artinya sementara. Jadi kalau teman-teman dengar alam barzakh, alam kubur itu sama, ya. Dan secara istilahan, jadi ada secara bahasa, ada secara istilahan. Kalau secara istilahan, barzakh itu sendiri teman-teman artinya adalah perantara antara dunia dan akhirat. Jadi barzakh itu alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, atau perantara atau alam antara kehidupan dan hari kebangkitan, sama saja ya. Jadi sebelum kita berjumpa dengan alam akhirat, maka kita akan menemui namanya alam barzakh. Jadi kita bisa dapati teman-teman bahwa kehidupan kita itu fasenya ada di alam mana? Pertama alam apa? Alam rahim. Kedua alam dunia yang sekarang kita. Ketiga alam barzakh. Keempat alam akhirat, ya, kehidupan akhirat. Jadi kehidupan di rahim ibu kita, kehidupan di dunia yang sekarang kita sedang mengalaminya. Yang ketiga adalah kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, dan yang keempat kehidupan di akhirat. Baik, kata barzakh ini ada dalam surah Ar-Rahman ayat 20. Kalau teman-teman buka surah Ar-Rahman, silahkan dibuka ayat ke-20. Ya, silahkan, boleh dibaca sekarang. Surah Ar-Rahman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi maksudnya orang kalau sudah berada di alam akhirat dia tidak bisa kembali lagi ke dunia karena ada batas, yaitu alam barzakh. Begitu pula orang yang sekarang berada di dunia tidak bisa menuju ke akhirat karena di situ ada batas, yaitu alam barzakh. Kemudian ada dalam surah Al-Mu'minun teman-teman, Allah berfirman wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lihat, apa kata Allah, dan di hadapan mereka ada dinding sampai kelak Allah bangkitkan. Berarti maksudnya dinding di sini kata para ulama yaitu alam barzakh, perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Namanya alam barzakh. Dan alam barzakh, teman-teman, di sini juga kita akan belajar apa yang ditemui di alam barzakh. Di antaranya nanti ada yang namanya fitnah.
fitnah kubur, ada namanya nikmat kubur, ada yang namanya adab kubur. Ya, ini semuanya akan kita pelajari. Dan ketahuilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau berada di dekat kubur, beliau menangis sampai tangisannya itu membasahi jenggotnya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika melihat kubur? Kenapa engkau tidak menangis manakala mendengar neraka dan surganya Allah?" Apa jawaban Utsman? Karena beliau pernah mendengar kata Rasulullah SAW bahwa siapa yang selamat dari kubur ini di kehidupan alam barzakh ini, maka dia akan selamat setelahnya. Siapa yang tidak selamat di dalam kehidupan alam barzakh ini, maka ia akan sengsara setelahnya. Jadi penentu kehidupan setelahnya. Utsman adalah seorang laki-laki yang cerdas. Ya, ia bisa mengambil pelajaran di mana kalau ada orang yang dia telah Allah selamatkan di alam barzakh, maka nanti ke depannya di fase-fase berikutnya Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesengsaraan, telah berikan adab di dalamnya, maka yang paling ditakutkan adalah hari setelahnya, fase setelahnya. Ya subhanallah. Kemudian ya akhwat, di alam barzakh ini para ulama membagi kepada beberapa bagian, di antaranya ketahuilah bahwa alam barzakh atau alam kubur itu awalnya adalah gelap. Jadi kegelapan di alam kubur. Ya subhanallah. Kita paham bahwa setiap orang yang meninggal dunia pasti akan mengalami masa di mana sebagian ada yang masuk dalam kubur, dan kita tahu yang namanya liang kubur itu apa teman-teman? Tanah, dan dalam tanah, dan itu gelap. Nah, maka subhanallah Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau diberikan kabar seorang wanita tua, wanita yang kulitnya hitam biasa nyapu masjid. Nah ini jadiin pelajaran berharga. Ada seorang wanita di zaman dahulu kala. Ya, wanita ini hobinya nyapu masjid. Ketika beliau meninggal, para sahabat tidak ada yang mengabari Rasulullah SAW, karena menurut mereka siapa sih wanita ini gitu loh. Jadi menurut mereka nggak usahlah ngabarin Rasulullah SAW. Menurut mereka yang dikabarkan kepada Rasulullah SAW atas berita meninggal itu adalah para sahabat sendiri. Jadi maksudnya orang-orang yang memang dekat dengan Rasulullah. Tapi justru Rasulullah SAW ketika mendengar wanita yang biasa nyapu masjid itu meninggal dunia dan tidak diberikan kabar, Rasulullah menyayangkannya. Bergegas Rasulullah SAW langsung teman-teman ke kuburannya, ke kubur wanita ini, dan beliau sholat, ya, menyolati wanita ini. Subhanallah, di atas kubur menghadap kiblat. Jadi boleh kalau misalnya teman-teman misal atau suami kita tidak mengejar mayit, misalnya mayitnya sudah dikubur, maka boleh para laki-laki ke kuburnya seperti Rasulullah SAW, kemudian sholat di dekat kuburnya tersebut, tapi tetap menghadap kiblat. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ketika beliau menyolati wanita ini yang sudah dikubur, maka Rasulullah mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah. Sesungguhnya kuburan ini subhanallah berada dalam kegelapan. Wa innallaha azza wa jal, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim, akan memberikan cahaya kepada kubur wanita ini karena salatku. Jadi maksudnya kubur wanita ini teman-teman yang nyapu masjidnya awalnya gelap. Kemudian Rasulullah SAW sholat untuk menyolati jenazah ini, untuk menyolati wanita ini. Maka akhirnya Allah berikan kuburnya wanita tersebut cahaya. Subhanallah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya akhwat, bahwa ternyata di dalam Islam itu tidak ada amal solih yang sia-sia. Tidak ada. Ketika amal solih itu kita lakukan untuk mengharapkan ridho Allah, ya contohnya saja tadi nyapu masjid, bersih-bersih tempat ngaji misalnya, maka Allah akan menulis pahala yang sangat luar biasa. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW bergegas untuk menyolati wanita ini, bukan karena wanita ini adalah orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan, bukan pula orang yang ikut dalam medan peperangan, tapi wanita ini ingin berkontribusi memberikan untuk agama Islam yang mulia ini dengan sebisanya, dengan semampunya. Lihat, ini yang harus kita tulis. Jadi wanita ini mungkin kalau
beliau ingin memberikan ilmu, belum tentu beliau bisa berikan ilmu. Tapi beliau yakin beliau bisa nyapu masjid, maka beliau lakukan nyapu masjid. Dan ini ternyata yang membuat akhirnya kuburnya beliau Allah berikan cahaya. Subhanallah, subhanallah. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah amal solih, dan kita tidak boleh juga meremehkan orang lain. Ya akhwat, kemarin kita belajar hadis Arba'in Nawawi. Kalau yang hadir di Masjid Mangkuyudan itu disebutkan bahwa ada orang-orang yang sepanjang hidupnya itu mengerjakan amalan penduduk surga, tapi ternyata diwafatkan sebelum meninggal itu dalam keadaan dia mengerjakan amalan penduduk neraka dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Para ulama mengatakan itu disebabkan karena kesombongan yang ada dalam dirinya, dan kesombongan ini diartikan oleh para ulama dengan berbagai macam definisi. Di antaranya adalah meremehkan orang lain, ya. Di antaranya adalah tidak menerima kebenaran, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang lain, dia kok beda lah sama saya, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan pernah kita berpikir begini, dia kan cuman penyapu masjid, dia kan hanya beberes sandal gitu ya. Bisa jadi teman-teman, justru mereka lah yang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah karena keikhlasan yang mereka lakukan dibandingkan dengan kita. Kita yang ngaji tapi ternyata niatnya salah, gitu loh. Jadi jangan meremehkan orang lain dari status yang dia miliki. Ya, subhanallah. Dan ini penting. Dan ketika ada rasa sombong yang mencongkol dalam diri kita, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum Allah mencabut nyawa kita. Karena ini yang akan menyebabkan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, baik. Berarti kita tahu bahwa alam barzakh ini adalah alam di mana tempat yang akan ditemui oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, kita tahu bahwa alam kubur itu adalah gelap. Yang ketiga, teman-teman, alam kubur ini sempitnya. Jadi ada namanya himpitan kubur. Subhanallah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahadahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija an. Subhanallah. Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Maksudnya mayat itu setelah masuk kubur, teman-teman, maka kubur itu akan menyempit keadaannya, akan menghimpit jenazah yang dimasukkan ke alam kubur. Nah, nanti fase berikutnya, apakah ia berada dalam himpitan kubur selamanya atau Allah luaskan? Kalau ia termasuk dari calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bebaskan dari himpitan kubur. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah bebaskan dari himpitan kubur. Amin. Allahumma amin. Dan orang-orang yang beriman ada kesempatan mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan himpitan kubur. Setelah dihimpit kemudian dibebaskan. Di antaranya adalah para nabi, ya. Jadi para nabi termasuk orang-orang yang dibebaskan dari himpitan kubur. Subhanallah. Kemudian orang-orang salih juga sama. Orang-orang salih ia akan mendapatkan kebebasan dari himpitan kubur. Subhanallah. Dan orang-orang kafir, ya, mereka pasti akan menemui himpitan kubur sampai hari kebangkitan. Subhanallah. Ya, ngeri banget. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka akan mendapatkan himpitan kubur. Kubur akan menjempitnya, kubur akan menghimpitnya sampai nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, setelah kita tahu bahwa di alam kubur itu ada himpitan, maka yang perlu kita ketahui dari alam kubur ini, teman-teman, bahwa di kubur itu ada yang namanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini berbeda dengan adab atau nikmat kubur. Jadi fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat yang akan diajukan kepada si mayit yang berada di alam kubur. Ya, subhanallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh hamba-hambanya ke alam kubur, kemudian malaikat mendatanginya dan bertanya tentang siapa Rabbmu, ya, man rabbuk, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan ini, teman-teman, akan bisa dijawab dengan mudah bagi orang-orang yang Allah berikan ketetapan di dalam agama Islam ini. Jadi besok, ya, orang-orang yang di dunia itu senantiasa mentaati Allah,
Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, istiqamah, maka besok akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur yang dinamakan dengan fitnah kubur. Pernah ditanya kepada Syekh Utsaimin, wahai Syekh, kalau ada orang tidak mengerti bahasa Arab sama sekali, ajam itu orang non-Arab, apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan ditanya oleh malaikat? Maka Syekh Utsaimin menjawab bahwa Allah yang akan memudahkan ia untuk bisa menjawabnya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu nggak usah kursus, ya, kursus biar bisa jawab pertanyaan malaikat, man rabbuk, ya Rabbi Allah, wa man nabiyuk, Nabi Muhammad, wa ma dinuk, dinil Islam, ya, itu nggak ngefek, maksudnya tidak ada manfaatnya, karena yang akan dimudahkan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan kubur adalah orang-orang yang di dunia benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan untuk menghadapi fitnah kubur, ya subhanallah. Dan keadaan orang-orang beriman dengan keadaan orang-orang munafik, orang-orang kafir ini berbeda ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh para malaikat. Keadaan orang-orang beriman ketika ditanya oleh para malaikat, yang mana malaikat itu datang secara tiba-tiba, dan orang-orang yang berada di alam kubur atau di alam barzah merasa kebingungan kira-kira siapa ini orang tersebut, maka mereka menamai Munkar dan Nakir. Jadi Munkar dan Nakir ini bukan nama malaikatnya, tapi karena mereka mengingkari, aneh gitu loh, belum dikenal, ya, itu maka disebut dengan Munkar dan Nakir. Tapi namanya bukan Munkar dan Nakir, tidak diketahui nama malaikatnya, hanya karena mengingkari, nggak kenal, itu maka disebut sebagai Munkar dan Nakir, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita kan bilang Munkar dan Nakir, malaikat akan bertanya dalam kubur, ya, dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama bahwa namanya sebenarnya bukan Munkar dan Nakir, tapi itu adalah malaikat yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa tugas bertanya kepada para mayit yang ada di alam barzah. Baik, pertanyaannya, fitnah kubur ini apakah khusus bagi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan lengkap, ya misalnya berada di kubur, atau juga akan diberikan kepada orang-orang yang tidak dikubur? Ayo ibu-ibu, fitnah kubur ini apakah ditunjukkan hanya kepada orang-orang yang dia jenazahnya berada di alam kubur, atau kepada semua orang yang meninggal? Kepada semua orang yang meninggal, ya, walaupun dia meninggal dalam keadaan tenggelam ataupun terbakar, semua dapat, ya, semua dapat pertanyaan ini, subhanallah. Maka tidak usah kita lari dan bunuh diri wal'iyadzubillah untuk menghindari yang namanya fitnah kubur. Keadaan orang-orang kafir ketika mereka berada di alam kubur dan malaikat bertanya kepada mereka, man nabiyuk, siapa utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan la adri. La adri itu maksudnya kaget, saya nggak tahu. Sami'tun nasu yaqulun faqultuhu. Kayaknya saya pernah mendengar tapi saya nggak mengatakannya, saya nggak mengikutinya. Kemudian malaikat langsung membawa palu, langsung membawa alat pemukul yang begitu berat, dipukullah dan dia menjerit. Ya, subhanallah. Dan inilah keadaan orang-orang kafir di alam kubur. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan keadaan orang-orang kafir, mereka disiksa seperti keadaannya Firaun. Ya, disiksa di alam kubur, pagi sore disiksa terus tanpa henti, subhanallah. Dan ini adalah adab yang sangat luar biasa. Jadi siksa kubur itu adab, ya akhwat, ya. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya adab kubur. Ibu-ibu kalau habis tasyahud, bacaan doanya apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Terus wa min adabil qabr. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kedua kita minta perlindungan apa itu? Perlindungan dari adab kubur. Maka doa ini kalau bisa diamalkan, karena yang namanya adab kubur itu luar biasa ngeri, ya subhanallah. Dan ada orang-orang yang Allah tidak berikan fitnah kubur ini. Jadi ada pengecualian dalam hal ini. Di antaranya orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah. Maka dari itu kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesyahidan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah mengatakan cukup kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai bukti. Ya, subhanallah. Jadi cukup orang-orang yang syahid itu ketika mereka berperang di jalan Allah itu menunjukkan keimanan mereka.
mereka kepada Allah, ketulusan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid tidak mendapatkan fitnah kubur. Subhanallah. Dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mewafatkan kita dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang-orang yang dia berada di dalam keadaan murabit. Murabit itu orang-orang yang lagi jaga-jaga di perbatasan. Nah, ini juga sama. Jadi ada orang dia tugasnya jaga di perbatasan. Misalnya, contoh, ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Maka ada orang-orang yang memang ditugaskan menjaga di perbatasan, di mana di situ tuh resikonya besar. Bisa jadi musuh menyerang tiba-tiba dan dia meninggal dunia, tapi dia berani untuk mengambil resiko tersebutnya. Maka kalaupun dia meninggal, nanti dia terbebas dari yang namanya fitnah kubur. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah. Orang yang meninggal di malam hari Jumat atau di hari Jumat. Subhanallah. Nih, kita ada kesempatan ini ibu-ibu. Berdoa sama Allah. Ya Allah, wafatkanlah hamba di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Karena ada hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati. Barang siapa dari orang-orang beriman dia meninggal di hari Jumat atau di malam hari Jumat, illa waqahu Allah fitnatal qabr. Kecuali Allah akan bebaskan ia dari fitnah kubur. Ibu-ibu kalau suruh berperang kan berat, apalagi jaga di perbatasan. Ini yang ketiga ini kita bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkanlah hamba di kota Madinah di hari Jumat, di malam Jumat. Ya subhanallah, di kota nabimu. Ya. Maka double-double pahalanya. Terbebas dari fitnah kubur, juga diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir para anbiya, ya para nabi itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Berarti peluang yang besar dari keempat ini mana Bu yang bisa kita minta kepada Allah? Yang ketiga. Ya, jadi berdoa sama Allah. Ya Allah, wafatkan hamba di hari Jumat, di malam Jumat, di kota nabimu. Subhanallah. Baik, setelah kita tahu adanya fitnah kubur, coba dilihat dulu surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Sudah dibaca bareng-bareng. A'udzu billah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Lihat teman-teman, kata Allah, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Maka para ulama menjelaskan maksudnya ucapan yang teguh adalah ucapan-ucapan yang ia kelak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Jadi dalil di mana orang-orang beriman kelak akan Allah berikan kemudahan untuk bisa menjawab fitnah kubur adalah surah Ibrahim ayat 27. Subhanallah. Maka dari itu penting bagi kita ketika kita hidup di dunia untuk istiqomah. Apa manfaat dari istiqomah itu teman-teman? Agar kelak kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Subhanallah. Baik, kemudian di sini kita akan belajar tentang yang namanya nikmat kubur. Subhanallah. Saya ambil yang paling mudah bagi teman-teman. Coba teman-teman buka surah Al-Baqarah 154. Dibuka. Al-Baqarah ayat 154. Yuk dibaca bareng-bareng. Masya Allah. Baca artinya. Baik, teman-teman, orang yang meninggal di jalan Allah, yang syahid, ketika berada di kubur, sesungguhnya mereka itu setelah mereka meninggalkan dunia yang fana, mereka mendapatkan nikmat kubur. Apa di antara nikmat kubur? Diberikan rizki oleh Allah. Makanya pernah nggak mendengar fenomena ada orang yang syahid di jalan Allah, kemudian suatu hari kuburannya tuh harus dipindah. Pernah lihat nggak? Kuburannya harus dipindah, padahal itu kuburan sudah bertahun-tahun, tapi karena memang ada sesuatu yang memang harus dipindahkan, entah itu karena kuburan yang lama itu ada banjir yang sangat besar, ya, ataupun misalnya mau dibuat sesuatu yang memang itu mendesak, maka subhanallah ada banyak kasus para syuhada itu ketika diangkat jenazahnya mereka seperti baru dimasukkan ke liang lahat baru sebentar gitu ya, darahnya masih segar gitu dan tidak ada robek apapun di dalam wajah dan tubuhnya, masya Allah utuh gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang yang meninggal, yang mana mereka ketika meninggal mereka mendapatkan gelar sebagai syuhada, maka nanti di kubur itu diberikan rizki oleh Allah, diberikan makanan. Subhanallah, subhanallah ya. Dan ini merupakan nikmat kubur ya, subhanallah, Allahu akbar.
Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa ruhnya seorang muslim itu akan terbang lalu bertengger di pohon surga sampai Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Artinya ruh-ruhnya orang muslim, jasadnya dikubur, kemudian nanti ruhnya akan Allah terbangkan dan bertengger di pohon surga. Berarti ini adalah kenikmatan yang kedua. Di antara bentuk kenikmatan adalah diberikannya kesempatan untuk bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan yang ketiga, ada penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa ruhnya orang-orang beriman ketika meninggal dunia setelah ada fitnah kubur, maka kemudian Allah titipkan kepada rongga burung warna hijau, yang mana nanti burung ini akan berada di sekitar arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa memasuki surganya Allah kapanpun ia mau. Dan ini termasuk nikmat kubur. Ya, subhanallah. Ruhnya orang beriman dalam riwayat lain, kalau tadi kan riwayat yang pertama Allah titipkan di pohon-pohon yang ada di surga. Yang kedua, ada riwayat lain bahwa ruhnya orang-orang beriman itu Allah akan jadikan ruh tersebut dititipkan di rongga burung yang berwarna hijau, yang mana burung ini berterbangan di sekitar arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada burung, dalamnya ada ruhnya orang beriman, dan burung ini subhanallah bisa masuk ke dalam surga kapanpun ia mau, sampai nanti hari dibangkitkan, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibangkitkan baru adanya hari akhirat. Ya subhanallah. Dan kemudian ya akhwat, orang-orang yang berada di kubur, termasuk dari nikmat kubur, ia akan diperlihatkan sepanjang mata memandang dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang-orang beriman kalau dia meninggal dan dia bisa berkata-kata, maka dia akan berkata, kata Rasulullah SAW, qaddimuni qaddimuni, cepat ayo cepat diurus, cepat jenazahku cepat diurus, cepat dimandikan, cepat disolati, cepat dikafani. Kenapa demikian? Karena dia udah gak sabar pengen melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita di dunia ini teman-teman hanya sebentar, sabar. Ya, apa modalnya? Sabar. Kalau kita sampai nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah, maka yang ada nanti sudah tidak ada lagi yang namanya kelelahan, adanya nikmat. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Dan disunahkan bagi kita orang-orang yang masih hidup untuk menyegerakan pengurusan jenazah orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi sabar untuk melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kelak nanti di alam barzah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya subhanallah. Setelah kita belajar nikmat kubur, kemudian kita belajar yang namanya azab kubur. Ya, azab kubur ini juga kita pelajari. Kenapa? Karena agar kita berhati-hati di dalam kehidupan ini untuk tidak keluar dari rel yang telah Allah berikan. Karena orang-orang zaman sekarang itu teman-teman, banyak yang pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari berada dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan azab kubur? Yang akan mendapatkan azab kubur adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Dan siapa yang mendapatkan azab kubur? Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang bermaksiat, berdosa kepada Allah, maka ia pun mendapatkan azab kubur. Jadi kalau orang kafir, dia mendapatkan azab kubur jelas. Tapi orang-orang beriman dilihat dulu, dia punya dosa enggak? Dosanya kebanyakan, maksiatnya kebanyakan, diadab. Dan apa amalan yang bisa menghentikan seseorang dari azab kubur? Ini amal-amalannya perlu dicatat ibu-ibu. Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Ya, amal jariyah ini bisa menghentikan azab. Contoh misalnya, ibu-ibu ketika di dunia ikut berpartisipasi membangun Masjid Mutiin misalnya. Contoh, entah ibu-ibu beli ubinnya, entah ibu-ibu ikut paket ketika pembebasan lahan, atau ibu-ibu misalnya ikut sedekah yang memang itu adalah sedekah jariyah. Maka selagi tempat itu dipakai, nih misalnya nih, kita sekarang pakai Masjid Mutiin, maka orang-orang yang telah mendahului kita dari para pendahulu kita yang dulu misalnya mewakafkan Masjid Mutiin ini, tanahnya ini, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Dihentikan
ketika Allah misalnya mengadab mereka dengan adab kubur, dihentikan. Kenapa? Karena tanahnya sedang dipakai untuk beramal soleh, sedang dipakai untuk mengaji. Ya, maka penting bagi kita teman-teman mencari kehidupan di dunia ini, fokus apa yang bisa kita lakukan untuk amal jariah. Kalau memang itu bentuknya amal jariah, sedekah jariah dicari. Walaupun hanya sedikit kita cari. Ya, karena ini yang akan menghentikan adab kubur. Ya. Kemudian yang kedua, doa anak soleh. Subhanallah, Allahu Akbar. Doanya anak soleh. Ada orang tua yang diadab ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur, maka kemudian malaikat tersebut ia langsung mengangkat ya alat yang digunakan untuk mengadab si mayit, dan si mayit bertanya, apa ini hadisnya sahih. Kemudian dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang menyebabkanmu tidak berhenti untuk mengadabku? Kemudian malaikat itu mengatakan, karena anakmu telah mendoakanmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka penting bagi kita teman-teman untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang salih dan salihah, karena nanti buahnya itu akan kita panen di alam kubur. Ketika seorang anak berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka doa tersebut akan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya di alam kubur. Dan ketika sekarang kita masih hidup, maka yang bisa kita lakukan adalah perbanyak mendoakan kedua orang tua kita, manakala kedua orang tua kita saat ini sudah meninggal dunia. Kalau kita sekarang hidup, banyak mendoakan kedua orang tua kita, banyak berbakti kepada kedua orang tua kita, karena sejatinya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak putus dengan ketidakberadaan mereka. Tetap kita bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah mereka berikan kepada kita, kita lanjutkan kembali dengan menyambung tali silaturahmi misalnya, atau dengan mengunjungi kawan-kawan orang tua kita zaman dahulu kala, atau dengan menghajikan mereka, maka semuanya akan bermanfaat bagi kedua orang tua kita. Ya, ketika kita saat ini fokus untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sepeninggal mereka, maka ketika besok kita terbujur kaku di kubur, gantian anak-anak kita yang Allah akan solih dan solihakan. Ya, jadi balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, kita tidak pernah melanjutkan kebaikan yang pernah ditanam oleh orang tua kita tidak pernah berkunjung ke teman-teman orang tua kita, maka jangan pernah berharap anak-anak kita kelak besok bisa berbakti kepada kita manakala kita sudah terbujur kaku di kubur. Mumpung masih ada kesempatan, yuk perbaiki diri kita, kita mulai lagi banyak mendoakan orang tua kita, karena kita berharap kelak anak-anak kita yang akan mendoakan kita. Baik, kemudian ya akhwat, di antara yang bisa menghentikan dari adab kubur, apa kata para ulama? Di antaranya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang-orang diadab di dalam kubur. Di antaranya adalah ia tidak bersuci dari najis ketika selesai dari buang air kecil. Ya, ini penting banget nih. Kita ajarkan anak-anak kita, ketika selesai buang air kecil, maka hendaklah beristinja. Apa itu istinja? Bersih-bersih. Ya, karena kalau kita tidak pernah mengajarkan anak kita pipis sembarangan, anak kita buang air kecil, nggak pernah cebok, maka nanti yang akan mendapatkan adabnya bukan hanya anak kita, tapi orang tuanya juga. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah mengajarkan. Subhanallah. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang tidak beristinja setelah mereka buang air kecil diadab di alam kubur? Dari penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Ada hadis sahih yang berbunyi, Marron Nabi SAW biqabrain. Rasulullah SAW berjalan melewati dua kuburan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adziban. Rasulullah diberitahu oleh Allah atas wahyu yang Allah beritahukan kepada Rasulullah, dikatakan bahwa dua orang ini sedang diadab di alam kubur. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fima yu'adziban? Apa yang menyebabkan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Di antara mereka ada yang ketika buang air kecil mereka tidak beristinja, mereka
membuang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Nah, ini penting juga nih. Kadang kan kita lihat para laki-laki terutama mereka buang air kecil sembarangan, ya kan? Dan ini yang mengerikan ya, menyebabkan seseorang bisa diadab di alam kubur. Yang kedua, nih, ini biasanya wanita nih. Apa kata Rasulullah? Kuburan yang satu lagi kenapa diadab? Karena sahibnya atau penghuninya dulu waktu di dunia itu sering namimah. Namimah itu adu domba. Dan ini biasanya terjadi pada kaum Hawa. Ya, hati-hati ya teman-teman. Kadang adu domba itu tidak kita sadari ya perkaranya kecuali itu sudah terjadi gitu loh. Kadang ada orang-orang yang subhanallah akhirnya si A dan si B yang awalnya baik-baik saja, dia kemudian persahabatannya menjadi kacau, persaudaraannya menjadi kacau karena ada pihak ketiga. Pernah nggak ibu-ibu temui demikian? Pernah. Pihak ketiga ini berkata kepada si A bahwa si B telah menjelek-jelekanmu. Pihak ketiga ini berkata kepada si B bahwa A telah menjelek-jelekanmu. Akhirnya A dan B mereka bertikai gara-gara mendapatkan kabar yang tidak baik dari fulana, dari pihak yang ketiga. Untuk bisa mengerem itu semuanya teman-teman, maka yuk mulai belajar untuk tidak banyak bicara. Subhanallah, ini PR ya, PR untuk saya dan untuk semuanya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata beliau? Kata beliau, ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Ya, subhanallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ya, kalau kita nggak bisa bicara baik, maka diamlah, itu lebih selamat. Dan hati-hati teman-teman, biasanya orang yang biasa mengadu domba ini lama-kelamaan dia candu. Tahu candu nggak? Misalnya dia sudah berhasil nih memporak-porandakan temannya, sudah berhasil, maka dia akan mencari lagi. Begitu nggak ibu-ibu? Ya kan, biasanya gitu kan. Sampai terkenal orang mewanti-wanti, udah jangan dekat sama fulana. Dia tuh orangnya suka ngadu domba, gitu nggak? Pernah nggak ibu-ibu? Nah, ini juga perhatian kepada kita ibu-ibu untuk tidak mendekati orang-orang yang memang sudah terbiasa dia memiliki sifat pengadu domba. Ya, kenapa? Karena suatu hari kelak kita yang akan jadi korbannya. Ya, subhanallah. Dan doakan mereka-mereka yang sekarang masih hobi mengadu domba, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Karena kalau dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah mencabut nyawanya, maka ia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Subhanallah. Baik, kemudian ada setelah kita belajar azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, dan kita sekarang belajar kira-kira apa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, tadi apa? Berdoa, bersedekah, kemudian rahmat Allah. Baik. Dan di antara doa yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa berlindung dari azab kubur. Ya, banyak, bukan hanya di dalam doa tasyahud, ada juga nanti doa di zikir pagi atau petang. Ya, ada kan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr. Terus wa'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Nah, itu dibaca. Berarti kita yang perlu difokuskan teman-teman, doa setelah tasyahud, kemudian doa zikir pagi dan petang dibaca. Ya. Dan terakhir, sebagian ulama mengatakan baca, tadaburi dan amalkan surah Al-Mulk. Baca, tadaburi dan amalkan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu surah Tabarak. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, surah Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surah Tabarak yaitu surah Al-Mulk ini bisa mencegah seseorang dari azab kubur. Dan para ulama mengatakan surah Al-Mulk ini bukan hanya dibaca. Kalau kita pengen diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, maka bukan hanya dibaca tapi ditadabburi dan diamalkan. Kalau orang-orang zaman sekarang kan memperbanyak membacanya saja ya ibu-ibu ya. Padahal sejatinya bukan hanya dibaca kalau kita pengen dibebaskan dari azab kubur, tapi juga ditadabburi. Coba dibuka surah Al-Mulk, ada berapa ayat? 30. Masya Allah. Di juz 29. Maka penting tulis bagi teman-teman PR. Tulis PR.
seminggu ini sampai nanti insyaallah biidnillahi ta'ala kita berjumpa di pekan berikutnya, teman-teman punya tugas mentadaburi surah Al-Mulk. Sehari berarti 30 dibagi 6, 5. Ya, 5 ayat. Tulis sehari 5 ayat tadaburi surah Al-Mulk. Bagi teman-teman yang sudah bisa berbahasa Arab, maka lanjutkan PR ini untuk melihat tafsirnya. Kalau bagi teman-teman tadi yang belum bisa bahasa Arab, dilihat dulu terjemahannya. Boleh dilanjutkan kalau sudah paham terjemahannya per ayat atau terjemahannya per kata, baru teman-teman lanjutkan melihat tafsirnya. Tafsir yang ingin saya bagi diantaranya adalah tafsir Muyassar. Bagus ini, tafsir Muyassar. Atau tafsir yang dikarang oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ada tafsir bagus karangan Syekh Sa'di. Atau kalau teman-teman punya tafsir Ibnu Katsir juga boleh, silakan dibaca. Yang ada di rumah teman-teman dibaca. Ya, rugi Bu kalau kita di rumah punya berbagai macam buku dari luar negeri, ya sampai dalam negeri sampai luar negeri, tapi nggak ada buku tafsir. Ya, itu rugi banget. Jadi bagi teman-teman yang belum punya buku tafsir, minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikan rezeki kepada hamba dalam pekan ini untuk bisa beli buku tafsir. Ya, ada tafsir tipis-tipis, bahkan sekarang subhanallah ada tafsir tuh per juz. Ya, beli dulu minimal juz 29, yaitu juz Tabarak, dan nanti teman-teman pelajari surah Tabarak dengan harapan meminta kepada Allah setelah mempelajari, setelah mentadaburi, dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Dan ini harapannya apa? Agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur ini harus membaca surah Al-Mulk setiap hari? Ayo dijawab. Apakah harus setiap hari? Sesering mungkin. Ya, jadi sesering mungkin. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Teman-teman mau baca surah Al-Mulk, baca. Ya. Kapan itu? Ketika teman-teman ingin baca. Jadi tidak ada batasan. Sehingga kita tidak merasa berdosa ketika kita tidak membaca surah Al-Mulk. Sama. Ketika teman-teman sering membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka balasan yang Allah akan berikan kelak nanti di akhirat, teman-teman akan diberikan bonus oleh Allah, dan Allah jadikan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini ghamamatan, seperti awan yang akan memberikan kesejukan bagi para pembacanya di dunia, bagi yang mentadaburi surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dan bagi yang mengamalkannya. Ya subhanallah. Ini adalah bentuk persiapan kita nanti menghadapi alam selanjutnya, yaitu alam barzakh dan kehidupan akhirat. Jadi boleh teman-teman mulai sekarang. Kalau bagi teman-teman kan kayaknya berat ya kalau harus tafsir baca dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas gitu kan ya, apalagi yang sudah lansia. Maka boleh dipilih dulu, pertama juz Tabarak dulu nih, pekan ini nih juz Tabarak. Nanti setelah itu pindah lagi ke Al-Baqarah. Kemudian masuk Ramadan sudah pindah ke Al-Imran misalnya ya. Jadi ketika Ramadan boleh teman-teman baca dan tadabbur. Ya, sebagian ulama dia mengatakan kalau Ramadan baca semua, ya boleh juga. Ya, syukur-syukur teman-teman sudah paham dengan apa yang dibaca dari Al-Qur'anul Karim. Baik, sekarang kita ini sudah selesai pembahasannya, kita baca dari buku besar. Ya. Apa yang dikatakan oleh muallif? وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ وَضِّحْ مَعْنَ مَا يَلِي وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ قَبْرِهِ عَمَلٌ يُقَارِنُ يُسْأَلُ الْإِجَابَةُ وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ أي بعد موته. Walikulli hayyin aqilin maksudnya setiap orang-orang yang memiliki akal, yaitu dia akan menemui ay ba'da mauti, maksudnya dia akan menemui setelah kematian. Apa yang akan ditemui? Fi qabrihi. Qabrihi maksudnya adalah al-qabr. Apa itu kubur? Al-makanul ladzi yudfanu fihi al-mayyit. Kubur itu adalah tempat yang mana mayit itu dikubur. Ya. Kemudian amalun terdiri dari khairun aw syarrun. Halaman selanjutnya halaman 16. Yang dimaksud dengan amalun di sini adalah baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Yuqarinu ay yusahibu. Yuqarin maksudnya adalah yang akan menemaninya, yusahibu.
Dan amal soleh teman-teman kita itu ketika kita meninggal dunia, maka kita akan dihantar oleh karib kerabat kita. Dan karib kerabat kita akan meninggalkan kita, dan yang tersisa untuk menemani kita di alam kubur hanyalah amal-amal kita. Ya, baik itu amal yang baik, amal soleh maupun amal yang buruk, waliyadzubillah. Baik, yus'alu maksudnya di sini adalah as'ilatul qabr, yaitu fitnah kubur. Ya, tadi ada 3 pertanyaan, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Kemudian poin yang ke-44 di halaman 16, ma aqidatu ahlus sunnah fil qabr, apa aqidah ahlus sunnah wal jamaah dalam urusan kubur ini? Ijabah, nu'minu bihayatil qabr al barzah. Kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa kehidupan alam barzah atau alam kubur itu pasti terjadi. Tulis ini intinya. Keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah terhadap alam barzah atau alam kubur adalah pasti terjadi. Karena ada sebagian kelompok-kelompok yang mengingkari adanya alam kubur. Kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa alam kubur itu pasti ada. Ya. Kemudian poin ke-44, 45, uzkur dalilan minal kitabi was sunnah ala dzalik. Sebutkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah tentang alam kubur. Yang pertama adalah dari Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang kedua adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, nazzalat fi adabil qabr, bahwa adab kubur itu pasti turun, maksudnya pasti ada. Muttafaqun alaih. Terakhir 46, ma hukmu inkar adabul qabr, apa hukumnya orang-orang yang mengingkari adab kubur sedangkan dia adalah seorang muslim? Maka al-ijabah jawabannya ingkaru adabul qabr kufur. Orang-orang yang mengingkari adab kubur sedangkan dia adalah seorang yang beriman, maka ini adalah kekufuran yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhrijun minal millah, yang akan mengeluarkan ia dari Islam itu sendiri. Subhanallah. Jadi ini ilmu ya teman-teman. Izinkan saya baca dari sini sebentar. Wa ammal adab fa innahu laisa kullu man futina yu'adzib fa hunaka man la yas'al la yu'adzib kal anbiya war rusul wa hunaka man yas'al wa la yu'adzib wa hunaka man selalu yu'adzib al-munafiq wal kafir, masyaallah, wa man syaa'a liyu'adzibuhu min ahli tauhid. Ini ada, alhamdulillah, ada faedah yang bisa kita dapatkan. Ada beberapa kelompok yang mengingkari adab kubur. Siapa mereka? Mereka adalah Khawarij. Khawarij itu nama kelompok ibu-ibu. Ya nanti teman-teman belajar aja Khawarij itu siapa. Biasanya Khawarij ini orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan orang beriman. Kita nggak boleh dikit-dikit ke orang yang beriman mengatakan kamu kafir, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kecuali sudah ada kejelasan-kejelasan yang bukti-bukti yang ada di hadapannya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kemudian di sini teman-teman ada faedah baru juga. Ini saya berikan. Kalau ini syarahnya Syekh Abdurrahman, apa kata beliau? Hal adabul qabr daim au munqati'. Adab kubur itu apakah terus menerus atau terputus? Maksudnya dia terus menerus diadab atau kadang diadab, kadang tidak. Ya, maka beliau mengatakan adabul qabr naw'an. Adab kubur itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah adabul qabr daim. Adabul qabr yang terus menerus. Siapa yang akan mendapatkan ini? Yang akan mendapatkan ini adalah Fir'aun. Ya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya. Kemudian yang kedua ila muddah thumma yanqati'. Huwa 'adabu ba'dal 'asa alladziina khuffat jarathimuhum fayu'adzim lisababi hurmatihim thumma yukhaffif 'an. Yang pertama tadi Fir'aun dan orang-orang yang tidak beriman. Fir'aun dan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu adab kuburnya terus menerus. Yang kedua teman-teman, orang-orang yang diadab kubur dan dia ada masanya dihentikan dari adab kubur. Siapa mereka? Orang-orang beriman yang melakukan maksiat. Orang-orang beriman yang melakukan dosa, maka mereka berada dalam keadaan diadab dan juga dalam keadaan kadang adabnya berhenti. Ya tadi sudah kan kita sudah bahas kira-kira apa faktor-faktor yang bisa menghentikan adab itu sendiri. Baik, sebentar barangkali ada faidah. Anna kulla mukallaf idza mata wa dakhala qabr fa inna Allah ta'ala yusawwir lahu 'amalu fa yahduru fil qabr wa yulazimu in kana khairan am syarran wa anna al-'abd yuftinu fil qabr fa yatil malakan fa yas'aluna an rabbihi wa dinihi wa yusudallahu. Ini ada tambahan sedikit bahwa amal kita itu nanti Allah akan jadikan
sebagai orang, kalau amal solih sebagai orang yang tampan gitu loh, yang akan menemani kita. Allah akan jadikan amal solih kita itu seperti yang kita itu mengenali gitu. Datang orang yang tampan, yang wajahnya tampan, baunya harum. Kemudian si mayit ini bertanya kepada orang tersebut, siapakah engkau? Maka orang ini mengatakan bahwa saya adalah amal solih. Ya, semua amal solih yang akan menemanimu sampai adanya hari kebangkitan. Subhanallah, subhanallah. Baik, alhamdulillah selesai kita dari perkara adab kubur, dan insya Allah di pekan berikutnya dua baris lagi insya Allah kita akan selesaikan bersama. Semoga Allah mudahkan di bait yang ke-15 dan bait ke-16. Siap-siap nanti insya Allah besok ini ngebut ya, karena ini akan belajar tentang biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Malik, biografi Abu Hanifah, dan biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Dan terakhir nanti di halaman terakhir, di bait yang terakhir kita akan belajar fa inittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa inibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Sedikit, kalau yang ke-16 sedikit penjelasannya, insyaallah yang lebih banyak ada di bait ke-15. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya sampaikan di sini ini adalah ringkasannya. Nanti teman-teman bisa belajar kembali dari kitab para ulama, karena banyak sekali para ulama yang membuat kitab berkenaan dengan kubur, dengan alam barzakh. Semoga nanti suatu hari kelak teman-teman bisa membacanya. Jazakumullahu khaira. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.